Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw sallu alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat al-ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Idza mata banu adama in qata amaluhum illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara seiman, seagama, senasib dan seperjuangan di dalam li taatillah, di dalam mengembangkan agama Islam ini, di dalam berdakwah, di dalam ibadah, di dalam beramal, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir ini semuanya istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang pertama, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, baik bersyukur bil lisan maupun dengan seluruh nikmat dari Allah yang diberikan terhadap kita, anggota badan sehat walafiat lahir batin, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lah, nikmat yang paling besar di dalam kehidupan ini kita ulang-ulang, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah bi nikmatil iman wal Islam. Jadi dengan nikmat iman dan Islam itu betul-betul itu nikmat yang sangat agung, sangat mulia, yang menentukan nasib hamba Allah di muka bumi ini. Dia bahagia atau sengsara, dia nantinya besok di yaumil qiyamah menghadap Allah itu bahagia atau sengsara, masuk surga atau jahanam, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita hablum minallah, hubungan kita kepada Allah baik atau jelek, bagaimana kita hablum minanas, hubungan sesama manusia
manusia baik atau jelek. Lah harapan-harapan di dalam kita mendidik diri kita itu harapannya muraqabatullah. Jadi semua kita itu harus mengacu kepada Allah, li taatillah, mendekat kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dicatat oleh malaikat. Apa yang kita perbuat Allah tidak akan mendoliminya. Ya, Allah tidak akan mendoliminya. Walaupun toh yang diperbuat itu adalah sebesar zarah. Jadi sebesar zarah. Zarah itu ukuran yang paling kecil. Jadi kalau di dalam pelajaran biologi atau kimia itu seberat atom atau molekul sama atom itu kecil atom, yang paling kecil atom. Nah, molekul, jadi molekul itu di bawah atom, betul, kecil atom. Jadi atom di bawah molekul. Jadi atom di bawah molekul. Ibu-ibu malah bingung ini, ibu-ibu. Ya. Sehat ibu-ibu? Sehat bapak-bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah bentuk bersyukur secara lisan. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada uswatun hasanah kita, contoh teladan yang disempurnakan oleh Allah. Kalau saya biasanya bilang disempurnakan itu sempurna dalam akidahnya, sempurna dalam muamalahnya, hablum minallahnya kembali sempurna, hablum minannasnya itu sempurna. Itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau membawa Islam ini sukses. Beliau ini sukses di dalam membawa Islam, di dalam berdakwah Islam secara sempurna. Jadi secara sempurna, sudah sukses, sudah khatam. Itu baginda Rasulullah SAW. Hadiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh baginda Rasulullah SAW itu, baginda Rasul masuk surga tanpa proses. Jadi kanjeng Nabi niku masuk surga tanpa proses, mboten sah dihisab, mboten sah dihisab, diteliti, tidak usah. Itu baginda Rasul. Dan baginda Rasul itu konon diberitakan yang memegang kunci surga. Ya. Jadi yang memegang kunci surga itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasulullah SAW itu yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu beliau dengan izin Allah bisa untuk memberikan syafaat atau pertolongan, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah hamba tersebut melalui baginda Rasulullah SAW atau syafaat itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini ada pertanyaan. Saya buka pertanyaan dulu. Kenapa Pak Sarbini dulu kok pamit, enggak gitu ya? Ini sudah rahasia perusahaan. Nah, artinya rahasia saya dengan pengurus, dengan pengurus itu. Ya, karena bersamaan jamnya ya, jam 6 sampai jam 7 itu saya saat itu ngisi di Masjid Makam Haji ya, di Masjid Makam Haji, Masjid Al-Ikhlas Makam Haji. Jadi niku pernahipun tugu lilin ngidul siti ngilen niku di Al-Ikhlas. Niku cerita panjang.
Jadi saya masih muda dulu, jek enom, ya mulang-mulang TPA, mulang-mulang ngaji ngoten niku. Kemudian sampai tua seperti ini masih mengadakan pembinaan di Masjid Al-Ikhlas Demangan Makam Haji itulah. Kebetulan jamnya sama, akhirnya klumpir itu kita kayak aku ora tau izin kok ya tak kalah ke wae. Nggih, wis sekali-kali izin lah, Mas izin kula enten acara bersamaan iki. Nggih. Alhamdulillah niku ceritanipun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulang-ulang biar mantap. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang keluar dari rumah dengan niat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, nek mboten saged ndonga panjang ya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ada niatan untuk menuju majelis, untuk menuju tempat pengajian Masjid Ar-Rozak Kliwonan atau ada sekarang kan ada akad Kliwon, ada akad pagi, ada terus toh, ayo ada terus toh, nah, gitu. Lah itu diniatkan aja, niat mardhatillah namung pados ridhanipun Allah. Ewa dene disuguh ya alhamdulillah, ora disuguh ya alhamdulillah. Ning ketoke apa ora nyuguhno pengurus rawani. Selama saya kajian kurang lebih 2 tahun lebih ya Mas. 2 tahun lebih ketoke disuguh terus Ibu. Ketika lemu disuguh terus. Lah ini barokah namanya, berkah. Berkahnya orang yang beriman itu memang seperti itu, ya. Yang menjadikan berkah itu karena ada yang memberikan pelayanan. Jadi pelayanan itu juga berkah. Pelayanan itu berkah. Pelayanan itu pahala. Sing godhok wedang ya oleh ganjaran, sing ngudhek gula nang nggon gelas ya oleh ganjaran, sing menyajikan ya oleh ganjaran, sing menikmati juga pikantuk ganjaran. Penak to ngaji niku. Jenengan pameri wonten tangga-tangga jenengan niku. Sedulur-sedulur jenengan pameri. Niku nek baru urusan ngabdul butun. Nek sing rawuh niki kula kinten mboten ngabdul butun. Niku sudah betul-betul kajian. Ya. Karena apa? Karena saya nilai saya amati jarak 2 tahun lebih ini justru malah meningkat. Dulu bapak-bapak cuma 6, 7, ini sudah bentuk satu sop. Ya ora ketang senden kabeh. Soalnya ya cek ngantuk apa piye, mau kesel mboten napa-napa. Wong niate arep ngaji niku napa enten sing niate engko nek nggon tekan majelis aku arep senden ya ora ana. Ya, engko nek tekan majelis aku arep ngantuk-ngantuk ya ora ana. Ewa dene nang majelis ngantuk berarti niku ampun salah jenengan. Sing salah mungkin sing ngisi teleser niku terus bahasane basa kraton jenengan mboten mudeng aku ngantuk aku ngoten. Niku. Jadi niku istilahipun kembali kepada metodologi dakwah yang dikuasai oleh seorang ustadz atau ustadzah. Ngaten nggih. Alhamdulillah ini ada tambahan baru kegiatan. Ya tadi bacaan yang dibaca oleh Ibu siapa tadi? Tari. Ibu Tari. Nggih. Lah niku jeng ben nggih ngoten niku. Niku saya sangat. Sing penting mboten dawa-dawa. Engko nek dawa-dawa ustaze kekesuk jame engko ya. Nek kula alhamdulillah kekesuk jame malah ngisine sithik. Niku nek kula santai mawon. Nggih santai mawon. Ngaji niku rasah ngotot, dadi santai. Sing penting santai, kembali tadi saya doakan istiqomah, tidak cuma istiqomah mandek, ini koma menurut saya, dan ini saya jarang ditentang ulama-ulama.
istiqomah ila yaumil kiamah. Ini versi Pak Sarbini. Baik di dalam isi khutbah Jumat, kalau saya ngomong istiqomah itu enggak bahen-bahen. Istiqomah ila yaumil kiamah. Jadi ajak istiqomah, betul-betul kita mengharap ridha Allah ya, di dalam kebaikan-kebaikan dengan didasari lillahi ta'ala sampai titik darah penghabisan. Jadi ngaji niku jangan berhenti jalan sebelum ada bendera merah yang ada di depan kita. Berarti si fulan atau si fulana sudah meninggal, besok sudah tidak ngaji lagi. Betul. Masalahnya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Yang namanya untuk berbuat baik itu ya ketika kita hidup ini. Ya, tuntutannya itu ketika kita hidup. Ya. Kalau sudah kita meninggal, lah itu kita tinggal memetik buahnya. Sehingga ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu sawah ladang ya. Untuk apa? Untuk nanti di dalam kehidupan ukhrawi akhiratnya tinggal panen, tinggal manen. Lah nek terus ora berbuat baik, ngaji ya ora, salat ya ora, poso ya ora, jihad ya ora. Napa melih, Bu? Pokoke wong ki males tok. Males tok gitu. Ning sugih. Lah Gusti Allah mboten pengin sugih. Gusti Allah niku mboten pengin sugih, dipameri sugih Gusti Allah Maha Kaya. Sing di langit ki Gusti Allah, sing di bumi niku Gusti Allah, sing duwe angin niku Gusti Allah. Sing bisa memutar balikkan dalam kehidupan itu Gusti Allah. Jadi Allah jangan dipameri kekayaan. Ya. Jangan seperti orang menyesal di kemudian hari, ya Allah kembalikan aku ya Allah ke dunia walaupun toh sebentar saja. Ya, walaupun toh sebentar saja. Ya. Untuk apa dia kok minta merengek-rengek sama Allah supaya dikembalikan hidup lagi? Dia itu untuk pengen menjadi orang yang beriman. Kalau dulunya belum pernah ngaji kok sudah meninggal, aku pengen ngaji. Kok dulunya belum pernah rukuk dan sujud di masjid, dia pengen kembali hidup lagi, pengen rukuk dan sujud di masjid. Kok dulunya buandane saumum, ora umum, okeh banget, blegedu, sugih, kaya raya, kok medit? Paham medit? Napa medit niku? Medit, cetil, dakwen, patiopen. Kok ora kenal sedekah? Kok ora kenal infak? Dia merengek-rengek dumateng Gusti Allah, duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan balekaken gesang melih sinau soto namung sekedap. Tolong dijawab ibu-ibu, bapak-bapak, kinten-kinten saged urip melih napa mboten? Ora mungkin. Nggih, nggih Bapak. Monggo, Allahu Akbar. Ibu tegang banget ya. Diminum Bu, kegandengan unjukan sampun cumawis wonten ngajeng panjenengan piyambak, monggo sami dipun seruput. Dipun seruput. Kersane mboten ngantuk. Ngaten. Jadi kembali lagi, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau di dalam dalil firman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi orang itu punya ajal. Kalau di dalam tafsir
Ya. Makhluk yang namanya al-insan manusia itu unik. Jadi dia ada yang tidak diselamatkan masih dalam kandungan, namanya miskram, itu juga manusia. Bentuknya orok, mungkin usia kandungan 4 bulan sudah gugur. Mungkin di kandungan 7 bulan. Tapi ada yang diselamatkan, dikeluarkan dulu biar keluar. Jadi mengalami alam dunia. Setelah alam kandungan, kemudian alam dunia. Ya. Dia bisa menikmati dunia, tapi cuma sebentar. Saya tanya, Pak, ini putra Bapak ini lahir ke dunia usia berapa bulan, Pak? Ya ini, Pak, 1 hari. Oh, 1 hari. Jadi 1 hari itu sudah dicintai oleh Allah, sudah meninggal usianya 1 hari. Ya, ada hamba Allah dikandungan bagus, sehat, kemudian lahir sehat 1 bulan. Bulan berikutnya sudah mengalami operasi. Kemungkinan di rumah itu cuma 20 hari. Sisanya di rumah sakit. Dikasih umur oleh Allah 3 bulan. Lah 3 bulan sudah meninggal. Itu. Loh, kenapa? Kenapa terjadi seperti ini? Lah nanti akan ketemu wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi memang manusia itu diuji oleh Allah. Ya. Diuji oleh Allah. Kangen anak, mungkin anaknya baru 1, kangen pengen anaknya kedua, ya, keturutan anak yang kedua, tapi dia diuji oleh Allah, tidak diberi kehidupan alias meninggal. Ya sedih. Apakah tidak boleh kita sedih? Oh boleh, sedih itu boleh. Tapi kalau sedih plus merana, tidak boleh. Sedih yang berkepanjangan tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya. Sedih itu boleh. Kanjeng Nabi nggak melarang. Baginda Rasulullah SAW nggak melarang orang sedih, ya, karena baginda Rasul itu juga pernah sedih, ya, juga pernah sedih. Sedih bahkan bulan-bulan kesedihan. Nah, itu bulan-bulan kesedihan. Ya. Apa yang tidak sedih di saat baginda Rasulullah SAW bekerja, ya, bekerja dengan saudagar Arab, seorang putri yaitu Khadijah, Siti Khadijah. Nek kondangnya wonten Plumbret iki Siti Khadijah ngoten nggih? Nggih. Nek manggil istrine pun Kanjeng Nabi Siti Khadijah ngoten? Hah? Ora enek. Wong Arab Siti ngono ki mboten enten. Khadijah Ummul Kubra. Ya. Khadijah Ummul Kubra. Saat itu ini melenceng sirah, ini melenceng ke sirah nabawiyah sekedap mawon gara-gara ucapan sedih tadi. Gara-gara ucapan sedih itu. Boleh sedih, boleh. Kanjeng Nabi juga pernah sedih.
Lah kesedihan baginda Rasulullah SAW itu, ya, peristiwa ini belum ada hijrah, masih di Makkah, dan perkembangan Islam pada saat itu masih sulit, ya, masih sulit karena banyak dihalang-halangi, banyak rintangan, dimusuhi, diintimidasi, bahkan sampai diancam pembunuhan. Nah, itu. Tapi ancaman pembunuhan ini setelah justru kesedihan baginda Rasulullah, ya. Akhirnya kembali lagi baginda Rasulullah saat itu umur 25 tahun, ya. Sedangkan saudagar Khadijah, seorang pedagang sukses begitu, ya, pedagang kain toh pas saat itu, Khadijah umurnya pinten dilamar Kanjeng Nabi. Umurnya saat dilamar Kanjeng Nabi umur selangkung tahun, Khadijah umur pinten? Lha kok mboten hafal? Umur pinten Khadijah? 40 tahun. Sukses. Ya, sukses jawaban panjenengan betul. Jadi 40 tahun. Nah, itu. Tapi Khadijah sukses dalam berdagang, kenapa mau dilamar oleh pemuda Muhammad pada saat itu? Belum nabi, jadi panggilannya ya Muhammad, itu Muhammad Al-Amin. Jadi Muhammad Al-Amin, ini Al-Amin itu orang bisa dipercaya, Al-Amin, ya itu karena Muhammad itu membawa keberkahan. Jadi ikut Khadijah itu dalam berdagang itu, barang-barang yang dibawa Muhammad pada itu sukses. Bahasane mboten pernah ritur. Jadi selalu laku, terus selalu laku. Ya, itu barang-barang dagangan yang dijual, ya, dijual oleh Muhammad pada saat itu. Lah akhirnya juragan nek melihat anak buah ki jujur, ya, nyenengke begitu kan, walhasil lah Khadijah menerima lamaran dari karyawannya sendiri, ya, bla 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 bla, qadarullah, ya, betul-betul perdagangan yang sukses, bisnis yang sukses yang dibangun oleh Khadijah pada saat itu. Lah bahkan ada yang mengatakan Khadijah itu bukan cuma miliarder, jadi sugih betul, sugih betul itu Khadijah. Asetnya itu dikuruskan sampai triliunan, itu Khadijah pada saat itu, ya. Padahal pada saat baginda Rasulullah SAW sudah diangkat Nabi, ini agak saya percepat, sudah diangkat Nabi, sehingga perjuangan di dalam menegakkan Islam pada situ kembali lagi banyak permusuhan, banyak rintangan, banyak yang tidak cocok, ya. Sehingga diuji oleh Allah, Khadijah dipanggil oleh Allah meninggal. Jadi meninggal duluan. Jadi padahal semua milik harta benda Khadijah pada saat itu betul-betul diserahkan oleh baginda Rasulullah, sedikit pun tidak yang tercecer untuk perjuangan kemajuan Islam itu. Lah saat baginda Rasul ketakutan, saat baginda Rasul itu menerima wahyu sampai beliau menggigil ketakutan, siapa yang menghibur? Yang menghibur adalah istri tercinta Khadijah, itu yang menghibur. Sehingga kembali lagi
qadarullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kembali lagi Kanjeng Nabi sedih. Nah, itu ceritanya seperti itu. Ya sedih. Ya sedih. Terus kesedihan yang kedua, setelah istri baginda Rasulullah Khadijah meninggal, pamannya sendiri. Paman itu nek mriki napa? Pak cilik, pamannya yang pada saat itu memang orang yang terkenal, orang yang ditakuti orang Arab pada saat itu sebagai pembela perjuangan baginda Rasulullah SAW, benteng yang sangat kuat sekali. Pamannya itu pengaruhnya sangat kuat sekali. Kalau pamannya itu bicara ya A, B, ke sana dia manut, jangan dia tidak meneruskan, artinya berhenti. Itu saat itu. Tapi paman dari baginda, nama siapa paman baginda Rasul? Abu Thalib. Itu paman, ya. Paman dan baginda Rasul, ya. Tapi boleh disayangkan yang kalau orang Jawa sayang, pamannya tersebut meninggal dalam keadaan kafir. Nah, itu sedih itu. Itu ceritanya tadi kan kata-kata sedih. Itu sedih. Baginda Rasul itu sedih banget. Bahkan memaksa-maksa Allah ingin mendoakan itu. Allah menegur, wahai Rasul, jangan didoakan. Ya. Itu dari segi akidah sudah beda. Sudah meninggal, baginda Rasul di stop, tidak boleh untuk mendoakan. Padahal di saat hidup bersama, ya, dengan baginda Rasul, paman baginda Rasul itu terus didoakan oleh Nabi tersebut, ya, didoakan oleh Nabi tersebut. Lah qadarullah kembali lagi menusul istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Khadijah meninggal, paman juga meninggal. Itu bulan-bulan kesedihan. Dan itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kembali kepada ayat, memang Allah itu menguji terhadap hambanya. Hambaku akan aku uji sedikit rasa ketakutan. Ono takut, wiyono khawatir, itu ada juga. Was-was, itu yono, itu manusiawi. Deg-degan, ibu sering gitu ndak? Kadang-kadang deg-degan. Wah, kayak anakku wedok wis umur 30 kok urung ana wong lamar. Iya kadang-kadang ngoten niku nggih. Ya, ada, itu manusiawi, tidak apa-apa. Ya. Lah puncaknya ujian itu adalah direnggut dari bagian keluarga kita, mendahulu kita, artinya meninggal. Mungkin bapak kita sudah meninggal, ibu kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Lah itulah puncak kesedihan. Ya, biasanya bersama kita, ya, bernostalgia bersama kita, hari-hari yang dilalui bercanda, kemudian pisah selama-lamanya. Nah, ini kesedihan, itu wajar dan tidak ada permasalahan. Kecuali kalau kesedihannya seperti kesedihannya orang-orang Syiah yang sesat, ya, itu beda. Tadi kesedihannya orang-orang Syiah itu yang sesat itu beda. Sedih, mukul-mukul, apa ini? Kepalanya sendiri dipukul-pukul, ya, dipukul-pukul. Pada saat saya ingat imam mereka Ayatullah Ruhullah Khomeini itu meninggal, hebat itu. Itu belum di saat di sekitar Karbala. Wah, itu ya, mengenal Husain ya itu ya.
itu kesedihannya terlalu. Ya, salah apa ini anak untuk mewujudkan kesedihan? Anak itu disilet-silet sampai berdarah-darah. Seorang pemuda sini dicambuk sampai berdarah-darah, itu menunjukkan kesedihan. Salah apa? Bajunya yang bagus-bagus tahu-tahu disobek-sobek, dirobek-robek, itu kesedihan, tapi kesedihan ala Syiah sesat. Kesedihan ala Syiah sesat. Nah ini, maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita kembali. Kesedihan menurut ahlu sunnah wal jamaah, kesedihan salafus soleh itu tidak jauh dengan apa yang dialami kesedihan oleh baginda Rasul. Sedih ya sedih ya, tapi nanti ada obatnya. Biasanya saya suka untuk mengobati hamba-hamba Allah yang baru sedih ditinggal putranya yang belum balik, mungkin mendambakan seorang anak begitu, kemudian anaknya tidak mau untuk dimong, ya, tidak mau untuk dimong, akhirnya menangis sampai di kuburan. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah masih bisa menangis. Biasanya ibunya semaput. Nek semaput kan rakyat iso nangis toh? Ora iso. Semaput itu meneng wae. Masih saya alhamdulillah ibu bisa menangis. Alhamdulillah, berarti masih bisa sadar. Nek sampai semaput berarti ora iso nangis, mung meneng tok karo. Iya, sinten sing saged mraktekne wong semaput. Ya itu wajar, menangis wajar, tapi setelah menangis ingat barang siapa yang ditinggal salah satu keluarga, mungkin anaknya yang masih kecil, belum ada kewajiban syariat yang dipikulnya, syariat yang harus dikerjakannya, ya, anak ini masih dalam keadaan kulu mauludin yuladul alal fitrah, dalam keadaan fitrah suci. Siapa yang pernah ditinggal putranya dalam keadaan masih kecil? Ada? Hah? Mungkin umur ada? Umur berapa, Bu? Kelas 6 SD. Umurnya berapa ya? Kelas 6 itu? 11. Wis mimpi urung nek umur 11? Hah? Durung mimpi, aman. Durung mimpi basah maksudnya itu. Masih aman. Berarti belum balik. Ya. Kalau kemarin saya menyaksikan yang tiga kali 1 bulan ini, 1 tahun, umur 1 tahun, umur 3 bulan, umur sehari. Nah itu. Ya. Nah, setelah saya cerita, dia masih fitrah dalam keadaan suci, artinya belum ada syariat yang dipikulnya, yang harus dilaksanakan. Syariat apa itu? Syariat agama belum ada. Durung kewajiban sholat, durung kewajiban poso, belum kewajiban amal soleh, belum ada. Lah kemana ini Ustadz ini anak? Delik kemana ini? Ibu-ibu berarti sudah mendapatkan tabungan keluarga yang sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh itu. Ibu-ibu, bapak-bapak tinggal memelihara amal-amal saja. Itu. Kalau ibu bapaknya tetap iman dan amal soleh, ya tetap iman dan amal soleh, seperti di dalam Quran surat An-Nisa surat yang ke-4 ayatnya 40 itu, meniti di dalam kehidupan, berangkat untuk
mengisi kehidupan dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-40 ini, insya Allah kalau istiqomah ila yaumil qiyamah nanti akan dijemput putranya, yang putranya itu sudah berdiri di depan surga. Mana ayah, mana ibu? Ayah, ibu, saya di sini. Itu anak duduk berdiri di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok itu anak-anak yang berdiri di pintu surganya itu banyak sekali, ingin menjemput ayah dan ibunya. Ingin menjemput ayah dan ibunya. Selagi ayah dan ibunya iman dan amal soleh ini. Jadi mengimani keyakinan kepada Allah, mengimani kepada malaikat, mengimani kepada kitab, rasul, qada dan qadarnya Allah, mengamani otomatis urusan kampung akhirat. Itu nantinya banyak anak-anak itu di depan pintu-pintu surga itu. Kenapa saya katakan pintu-pintu surga? Karena di surga itu banyak pintunya, banyak pintu, cuma tidak satu pintu, bapak-bapak. Ya, sama memanggil ayah, ibu, ayah, ibu. Ya. Jadi kalau ayahnya, ibunya tetap iman dan amal soleh, insya Allah akan menusul anak itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yadlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah tidak akan mendolimi, Allah tidak akan mendolimi ayahnya, tidak mendolimi ibunya. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun toh sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan seberat zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Jadi pahala yang sangat besar itu ujung-ujungnya adalah pahala surga. Itu. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-40 ini, kita jangan minder dalam beramal. Kita jangan merasa rendah dalam beramal. Ya. Walaupun toh punya beras 1 kilo, tak bawaelah. Jangan minder. Jangan minder yang membawa beras 1 kresek 25 kilo. Yang 1 kilo itu jangan minder. Kamu membawa apa? Ini saya membawa beras 1 kilo. Lagu nanti artak setorne neng majelis Ar-Rozak. Lagu apa? Aku pokoknya ngerti. Nah gitu. Jangan minder, walaupun toh 1 kilo, walaupun toh gula 1/2 kilo. Jangan minder dengan orang yang membawa gula sekintal. Jangan minder. Loh, Allah itu tidak zalim kok. Allah itu tidak zalim. Coba kita bayangkan, Allah itu enggak zalim. Yang yang 1 kilo beras juga diterima oleh Allah pahalanya, bahkan dilipat gandakan. Yang membawa 25 kilo karena orang agenia, orang sugih, wong sing turah begitu, ya, juga mendapatkan pahala, juga dilipat gandakan. Yang membawa gula cuma 1/2 kilo, jangan minder, tetap diterima oleh Allah, dilipat gandakan. Ini menurut Quran surat An-Nisa ayat 40 ini. Nanti bisa dibuka lagi ya, Quran nomor 4 surat yang keempat ayat 40. Allah tidak mendolim, tidak mendolimi ya. Jangan minder dengan yang membawa 1 kintal gula, yang 1 kintal juga diterima oleh Allah karena dia orang agenia, orang kaya, juga dilipat gandakan.
tikel matekuk ini amalan. Ya. Jangan minder yang tidak bisa beramal, tekun ke masjid, tekun pengajian, menghadiri majelis, menghidup-hidupkan majelis hanya dengan modal ceria. Ceria. Tabassumuka fi wajhika sedekah. Lah mau sedekah apa wong ora duwe? Beras ora duwe, gula ora duwe, duit ora duwe. Lah sedekah apa? Jangan minder. Jangan minder. Allah tidak zalim. Allah itu tidak zalim. Allah Maha tahu. Tabassumuka fi wajhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Dadi akeh senyume. Aja wis ora duwe ra gablek apa-apa. Menake muni-muni merengut, miso-miso. Lah ini sudah beda pembahasannya. Pripun? Masyaallah. Jangan minder ibu-ibu. Yang happy, yang bahagia. Ya, karena hidup ini sebentar. Hidup ini tidak lama. Kalau lama-lama hidup orang nggak kuat. Nggak kuat. Baru kemarin umurnya berapa, Pak? 90. Tapi sudah sambate ra umum ki sapa to ya sing iso ndongake aku mati, matur nuwun. Aja kaya ngono. Dinikmati usia 90. Ya. Lah pripun mangan ya ora enak. Turu ya ora kepenak. Awake rasane lara kabeh. Awan ki apa, bengi apa, pokoke rasane lara kabeh. Sapa to ya sing iso ndongake aku ndang mati? Leres napa mboten ngaten iki? Mboten leres. Dinikmati aja umur 90. Mbok menawa mboten wani kula ajeng nunjuk hidung. Ya, mbok menawa enten sing mendekati umur-umur sekian itu tetap dinikmati. Dinikmati Tuhan. Wis tau nom kok, wis tau gagah, wis tau ayu, wis tau bagus. Tua elek ora apa-apa, untune entek kabeh memang wis tua. Apa ya iso bali menom? Ya, nek tak rasih anu hebat. Majelis Ar-Razak itu kakek tua-tua. Ya ora apa-apa. Dinikmati usia tuanya. Dinikmati aja. Allah tidak mendolimi umatnya. Selagi umat itu husnudzonullah, berprasangka baik terhadap Allah. Allah itu Maha besar, Allah Maha kaya, Allah Maha tahu apa yang telah diperbuat oleh umatnya. Yang penting berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah. Nah ini. Lah ini orang itu mungkin yang dikasih umur 90 itu mungkin ya orang kafir mungkin. Jadi pengennya mati, rumah sana is mati wis bar. Jadi pengen mati sampai sapa to ya sing iso ndongake aku ndang mati. Kancaku wis mati kabeh, aku jek urip dhewe. Ya alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup, masih beramal, masih bisa sholat, bisa berzikir, bisa tilawatil Quran, bisa sedekah, bisa wasiat. Boleh wasiat. Ya, wasiat boleh. Saya wasiatkan harta bendaku ini nanti kalau meninggal saya serahkan kepada masjid-masjid. Harta bendaku ini kalau meninggal sebagian saya serahkan untuk panti asuhan yatim piatu. Kan bisa ngomong begitu. Masa ngomongnya malah rangenah sapa to ya sing iso ndongake aku mati. Kula matur nuwun rapik. Mboten sae. Niku mbok menom majelis Ar-Razak ini ibu-ibu, bapak-bapak mbok menawa diparingi umur panjang niki kula menyampaikan ora ilok nek ngomong ngono kuwi. Ora ilok. Ora ilok itu haram. Ya, haram. Ya. Kita tidak boleh minta kematian itu tidak boleh, tapi kita tidak boleh takut untuk menghadapi kematian. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam Al-Qur'an itu ada yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, ada yang dipendekkan umurnya oleh Allah. Tapi intinya bukan panjang dan pendeknya umur di dalam kehidupan ini. Nun sewu nggih, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa?
Masih ngisi toh yang belum selesai no ini. Waduh, iki diguyu majelis iki. Aduh. Lah ini salah saya, kenapa tak pateni Pak lali kula. Ngapunten nggih ganggu jenengan nggih. Nggih. Nah, ini masalahnya saya tadi sudah dihubungi tadi malam. Ustadz nanti jangan lupa jam 10 pagi. Lagi jam piro bingung. Jam piro banget bingung, agak jam 10 agak jam 7 punjul 20. Oh sing ning majelis wis happy-happy ora bingung kok sing ning kono bingung gitu. Nek wis sanggup kan wis mikir. Seperti kemarin saya baru ada acara hari Jumat. Ya, Pak, ada tamu. Nanti jam 9 harus ya, setengah 10. Lah saya baru main badminton, masa dijujul ping pindho. Ya kacau no sing main. Akhirnya saya ngedrop. Sudah capek gini-gini pikiran dan lain sebagainya. Sudah saya menyerah. Baru kali ini seumur-umur saya main menyerah. Sampai tak mungsuhe tak guyoni gitu. Baru kali ini. Lah ada apa Ustaz? Lah dijujul anake no, dijujul ping pindho no. Ya udah mulai wae gitu. Allahu Akbar. Kita Pak Sarbini laris. Memang laris. Orang laris ora mungkin yakinnya ditawari kok jam 10 Ustaz. Jangan lupa ya. Ibunya bingung. Iki nang endi perjalanan? Ijek ning majelis lho kok. Urung rampung. Jam 10 kok wis dibel. Lho wong putri ngoten niku. Mula kalau dengan orang putri itu bapak sing sabar. Ya, sabar yang iki nek nek majelis gitu. Guyu bantaran. Ngapunten Pak. Tayyib. Jadi kembali lagi sampai di mana tadi ya? Oh begini. Jadi ada orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, ada yang dipendekkan umurnya oleh Allah. Tapi bukan panjang dan pendeknya umur, bagaimana kita ngisi di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu di dalam mengisi kehidupan sisa-sisa umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini, kita isi yang baik, kita untuk ibadah kepada Allah, untuk selalu datang ke majelis, beramal mastatokna, mastatok itu menurut kemampuan kita ya, dan kita jangan sampai suudon terhadap Allah SWT, berprasangka jelek terhadap Allah SWT. Yakinilah bahwa Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah dan Maha Kasih sayang terhadap hambanya, dan Allah SWT tidak pernah mendolimi seberat zarah pun. Allah tidak akan mendolimi. Allah tidak akan mendolimi umatnya seberat atom, tidak mendolimi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau amal berbuat baik sedikit pun Allah menerima ya. Bahkan akan dilipat gandakan. Betul, akan dilipat gandakan. Seperti tadi sholat subuh itu kalau dia sebelum sholat subuh, sholat fajar dulu, sholat fajar cuma 2 rakaat, coba bagaimana? Rakatul fajri khairud dunya wa ma fiha. Ini ukuran yang punya langit dan bumi, ukuran makhluk-makhluk yang ada di langit, bukan ukuran manusia, Barang siapa yang sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh, dia akan diganti sholatnya itu ya, pahalanya melebihi dunia dan seisinya. Bayangkan, kamu punya apa ya, punya Avanza kemaki, punya apa tidak boleh kemaki, tidak boleh sombong ya. Tapi bagaimana kita mendekat kepada Allah? Ternyata masih kaya menurut pandangan Allah orang yang tekun sholat subuh, sholat fajar. Lah kita tidak bisa membayangkan sholat fajar diganti dunia dan seisinya, melebihi dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Betul. Ini kalau orang itu paham betul, kalau orang itu paham masalah dalil ini, paham masalah keterangan Kanjeng Nabi niki, walaupun toh dia datang sambil merangkak. Ayo sinten sing badhe praktekne iso merangkake pripun? Merangkang, ngojo tambah kondang. Pasti dia akan datang. Pasti dia akan datang. Kalau tahu loh, kalau mengimani ini loh, pasti dia akan datang walaupun sampai berangkang. Itu yang pertama. Kalau dia paham, mengerti dan mengimani masalah ini, dan dia yakin dengan janji-janji Allah, dia akan mendatangi walaupun toh dia sambil
kesot. Oh, nek tadi berangkang kesot karo berangkang beda napa mboten? Beda banget. Berangkang ngono kae, kesot ngono kae. Wah, kayak di dhewe karo ndelosor. Ini dalile mboten enten nek ndelosor ngono iki. Sing enten itu walaupun toh dengan merangkak. Nek sing kesot iki keng kula piyambak, ya, merangkak. Nek dalan-dalan niku walaupun toh sambil merangkak, dia pasti mendatangi. Nek ngerti, ning oke wong kuwi ora ngerti. Ngoten? Oke ora ngerti. Ya. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mari bukan panjang pendek umurnya, tapi bagaimana kita mengisi di dalam kehidupan ini untuk li taatillah, untuk taat pada Allah dan Rasulnya, ngestoaken dawuhipun Allah, ngestoaken dawuh Rasulipun. Lah dalam majelis ini kita menghidupkan majelis, kita menghidupkan masjid ini ngestoaken dawuhipun Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu memakmurkan, menghidupkan masjid. Lah cara menghidupkan masjid ya ngisi salatipun, ya ngisi pengajianipun ngeten iki, ya beramal, bersedekah, berdharma. Bahkan Bapak tadi diumumke bapak-bapak, ibu-ibu untuk hari ini sedekah pagi dari Bapak siapa tadi? Pak Agus, subhanallah. Mudah-mudahan berkah Pak Agus. Ini Pak Agus datang? Enggak. Ya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas sedekahnya, dan yang lain mengikutinya kalau diberi kelebihan rezeki harta. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya melimpah barokah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang terakhir yang sakit tadi siapa? Pak Narto. Sakit apa di Pak Narto? Sudah berapa hari? Ya, kita doakan. Sebelum kita tutup di dalam majelis kita ini, mari kita doakan karena ada jamaah kita Bapak Sunarto yang mendapatkan ujian dari Allah SWT. Saya tidak akan mengungkapkan tausiah masalah sakit, kita langsung doa aja karena waktunya sudah 7:30. Saya juga sudah ditunggu-tunggu dalam perjalanan, mestinya ya memakan waktu, ya, belum istirahat juga begitu. Panjenengan juga akan mengadakan aktivitas yang lain. Kita doakan Bapak Sunarto. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas atibil ba'sa anta safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma yasfi Bapak Sunarto, Allahumma yasfi Bapak Sunarto, Allahumma yasfi Bapak Sunarto. Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali lagi, mudah-mudahan sabar dalam menerima ujian dan cobaan, karena kalau diuji oleh Allah sakit itu, kalau sabar insya Allah dosa-dosanya akan gugur, ya, dosa-dosanya akan gugur. Itu kalau ujian sakit yang kita terima ikhlas, itu akan gugur. Dan orang sakit itu betul-betul ya harus banyak mendekat kepada Allah SWT, dan tidak boleh untuk meninggalkan syariat sholatnya, tetap sholat walaupun toh sebisanya, karo lungguh, karo turu, karo berbaring, ya itu tetap sholat. Lah yang menjaga yang sakit ini tetap selalu mengingatkan di mana di waktu-waktu sholat tiba. Pak, Bu, ini sudah sholat. Lah bagaimana kalau badannya tidak boleh kena air, tambah sakit kalau kena air? Gampang, namanya tayamum. Nah, gitu. Bagaimana Pak, ini masih sehat kelihatannya, tapi sudah tidak bergerak. Lah bagaimana? Ya sholat dengan isyarah, dengan kedipan mata. Boleh. Kan hatinya masih, hati masih. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan. Jangan seperti kasus kemarin, ya. Kasus kemarin saya silaturahim, ternyata ibu
tersebut dagangannya laris, asal pulang sudah capek, pulangnya malam. Saya itu kalau sudah rumah Ustaz capek banget. Lah terus tidur. Lah terus sholat isya gimana? Ya ora sholat. Ora sholat. Jadi sampean mung sholatnya petang waktu toh. Kudune kan 5. Gitu. Hidupmu ndak berkah. Supaya berkah, ya tetap sholat walaupun dalam keadaan capek. Itu kok capek, cuma capek kok alasan nggak sholat. Wong sing loro, banter loro, keras we, sholat tetap kok. Jangan seperti itu. Biar daganganmu laris, biar rezekimu barokah, tetap sholat. Oh ngoten nggih. Jadi tetap 5 waktu dikerjakan. Lah nek satu kan berarti orang 5 kelong siji berarti 4. Lah engko ora iso buka kunci surga. Soale kuncine iki wis rampang. Kuncine wis ompong. Kira-kira nek kunci niku nek ompong kena nggo buka ora? Tetel siji tok iki. Sak nyenil tetel ilang iki. Ya ora iso. Kunci niku pas. Lah kunci untuk membuka surga itu ternyata as-sholatu miftahul jannah. Jadi sholat itu memang bisa untuk membuka kuncinya surga. Ini nek sholatnya apik, ngoten nggih. Kita tutup. Apabila ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan majelis kita mendapatkan keberkahan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, panjang umur yang bermanfaat barokah, dan mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah rahmah, anak-anak soleh dan solihah, dan mudah-mudahan rezekinya melimpah arrohuma, amin. Dan apabila ada salahnya, dalilnya al-insan mahalul qata' wan nisan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di antara kita semuanya, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ustaz ini alhamdulillah kajian yang sampai paripurna. Monggo nanti